Tiara melilitkan handuk di tubuhnya dan dia berdiri membelakangi pintu kamar mandi. Rambut hitamnya yang panjang beterbangan terkena udara panas pengering rambut. Tanpa sadar, Niko mengalihkan pandangannya, tapi dia melihat sebuah bercak di tubuh Tiara yang ada di dekat pundaknya. Ada tanda kupu-kupu kemerahan di kulitnya. Kupu-kupu dengan sayap terbentang dan siap terbang. Mata Niko tampak muram saat dia kembali teringat dengan kejadian di masa lalu. Di malam 6 tahun yang lalu ketika perempuan itu menggeliat di bawah tubuhnya, dia bisa melihat sebuah tanda lahir di pundaknya. Tanda lahir itu bentuknya seperti kupu-kupu dengan sayap terbentang. Saat Niko melihat tanda itu di balik rambut Tiara, dia segera mendekat. Tiara merasakan ada seseorang mendekat, jadi dia berbalik. Tiba-tiba Niko menahan tubuhnya dan menghimpitnya di wastafel. Tiara ketakutan dan berusaha melepaskan dirinya. "Niko, apa yang kamu lakukan?" "Jangan bergerak." Tubuh besar laki-laki itu menghimpitnya dengan erat. Dia dengan kasar menarik tangan Tiara dan melipatnya ke belakang. Saat Niko menatap tubuh telanjang di balik rambut panjangnya, nafasnya terengah-engah. Dia mengelurkan tangannya dan menyelipkan rambutnya ke samping. Tanda kupu-kupu itu terlihat jelas ada di dekat pundaknya, sangat mirip dengan tanda yang dia lihat 6 tahun lalu. Tapi saat itu gelap sehingga dia tidak bisa melihat warna tanda kupu-kupu itu di tubuh si perempuan. Tapi dia ingat kalau ada bekas luka di dekat tanda kupu-kupu itu dan terasa sedikit kasar kalau disentuh. Lalu Niko mengulurkan tangannya ke tato Tiara. Tiara panik saat dia merasakan sebuah sensasi yang tidak biasa. "Niko, lepaskan." Niko tidak mempedulikan Tiara. Dia perlahan menyentuh tatonya. Tapi yang dia rasakan adalah kulit lembut, sangat berbeda dengan sensasi yang dia rasakan malam itu. Niko memperhatikan tanda kupu-kupu itu. Dia terus meraba kulit Tiara dengan jarinya. Tanda itu ada di dekat pundak di bagian punggungnya, dan Tiara seketika merasa kebas, seolah aliran listrik mengalir di tubuhnya. Tiara sangat kebingungan. Dia berteriak dalam kepalanya, "Niko, tampak seperti pria terhormat. Tapi kenapa dia tiba-tiba tega melakukan hal seperti ini?" "Niko, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini padaku." Suara Tiara gemetar. Dia takut kalau laki-laki ini akan bersikap kasar, jadi dia hanya bisa berbicara dengan suara lirih. Nafasnya terengah-engah karena panik. Niko bisa mendengarnya dan suara Tiara sangat familiar dengan suara dari 6 tahun lalu, seperti gumaman saat sedang tertidur. Matanya semakin muram dan dia memaksa Tiara untuk berbalik agar mereka bisa saling berhadapan. Niko mendekatkan dirinya pada Tiara, sangat dekat sampai mereka bisa merasakan hembusan nafas masing-masing. "Tunggu, kenapa aku tidak membenci wanita ini?" Dia tidak menghabiskan malam dengan perempuan karena dia tidak tertarik dan bahkan membenci mereka. Satu-satunya perempuan yang tidak membuatnya jijik adalah perempuan dari 6 tahun lalu itu. Sekarang aura tubuh Tiara sama persis dengan perempuan itu, sebuah aura yang tidak memancarkan rasa jijik.
Sementara itu, Tiara rasanya hampir berhenti bernafas. Dia bisa merasakan telapak tangan Niko di punggungnya perlahan turun ke bawah. Niko. Tiara semakin tegang memutuskan kalau Niko sampai bertingkah kelewatan, dia tidak akan diam saja. Niko terdiam dan sangat fokus pada apa yang sedang dia lakukan. Dia masih ingat kalau perempuan 6 tahun lalu itu memiliki sebuah bekas luka di pinggangnya. Kalau tidak ada bekas luka di pinggang Tiara, dia baru bisa yakin kalau Tiara bukanlah ibu kandung Gary. Niko sedang berusaha mencari bekas luka itu. Saat jarinya hampir saja menyentuhnya, handuk yang melilit di badan Tiara terjatuh. Suasana saat itu seketika menegang. Tiara ketakutan dan berusaha kabur. Niko, lepaskan aku. Niko sendiri pun terkejut. Dia sadar kalau perbuatannya itu sangat tidak sopan, jadi dia segera melepaskannya. Tapi seketika dia ingat kalau Tiara tidak memakai sehelai benang pun. Geliat tubuh Tiara yang berusaha melepaskan diri bergesekan dengan tubuh Niko. Saat itu Niko bisa merasakan seolah ada api membara dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia tidak melakukannya kecuali dengan ibu kandung Gary. Niko seketika tersadar dan mencengkeram pergelangan tangan Tiara dengan erat. Tiara, kalau kamu tidak mau aku melakukan apapun, jangan bergerak. Suaranya terdengar serak dan menggairahkan. Suaranya terdengar berat. Tiara terbelalak dan dia menahan nafas saat dia merasakan adanya perubahan di bagian bawah tubuh laki-laki itu. Dia tidak lagi berani memberontak, tapi matanya memerah. Bagi Tiara ini sudah berlebihan. Dia merasa takut dan sangat tidak nyaman sampai dia ingin menangis. Melihat ini, Niko tidak bisa menahan gemuruh dalam dirinya. Bahkan dirinya perlahan kehilangan kendali atas dirinya. Perempuan kecil di pelukannya itu mulai meneteskan air mata. Ekspresi wajahnya yang menyedihkan itu terlihat seperti embun di pagi hari, seperti bunga rapuh yang siap mekar. Ini membuat Niko ragu untuk mencabut bunga itu begitu saja. Gemuruh dalam hatinya seakan mau meledak. Sialan, aku sedang kerasukan atau apa? Dia hanya ingin memastikan tato itu, tapi justru dirinya sendiri yang mulai bergairah. Hasrat dalam tubuh Niko semakin terasa kuat dan merangsangnya, sedangkan bagian dari dirinya mulai tidak terkendali lagi. Niko, jangan lakukan. Aku akan membunuh kita berdua. Melihat tatapan laki-laki itu yang seolah ingin menelannya, Tiara berteriak penuh dengan rasa malu. Saat dia mendengar isak tangis perempuan itu, Niko tercengang. Dia melihat wajah mungil perempuan itu mulai marah dan tatapan matanya kembali seperti tatapan biasa. Sambil berusaha menghilangkan hasratnya, Niko melepaskan Tiara. Lalu dengan ragu, dia mengambil handuk yang lain dan melilitkannya di tubuh Tiara sambil berkata lirih, "Aku sudah bertindak terburu-buru. Jangan dimasukkan dalam hati. Kamu bisa pakai pakaian ini dulu." Setelah itu, Niko berbalik dan pergi tanpa menatap Tiara. Tapi Tiara yang masih panik tetap berada di dalam kamar mandi. Dia mencengkeram handuk di tubuhnya. Dia berjalan dengan kaki gemetar. Setelah beberapa saat,
dia akhirnya bisa bernafas lega dan segera meraih pakaian di atas lantai. Kenapa dia melecehkanku seperti itu? Bukannya dia masuk untuk memberiku pakaian ini. Tiara tidak menyangka kalau Niko tertarik dengannya, tapi tingkahnya itu seperti orang mesum. Semakin Tiara mengingat-ingat kejadian itu, dia semakin marah. Dia memutuskan kalau dia memang tidak akan pernah bisa berbaikan dengan Niko. Kalau bukan karena kelucuan Gary, aku sudah pergi sejak tadi. Setelah menyumpahi laki-laki itu, dia berkata pada dirinya sendiri kalau dia harus jaga jarak darinya untuk jaga-jaga kalau Niko akan melakukannya lagi. Setelah kembali ke kamarnya, Niko mulai menyesali perbuatannya yang ceroboh itu. Ketika dia melihat tanda itu di pundak Tiara, dia tidak berpikir dua kali dan langsung menyentuhnya tanpa ragu. Perbuatanku sangat tidak sopan. Tapi dia juga mempertanyakan kejadian tadi. Dia tidak menyangka kalau dia akan tertarik pada Tiara saat itu. Selama ini banyak wanita yang mendekatinya berusaha untuk menarik perhatiannya, tapi Niko justru merasa jijik dengan mereka. Tapi perempuan itu membuatku lepas kendali. Niko merasa seolah dia sedang kerasukan. Setelah mencoba menenangkan dirinya, dia mulai memikirkan cara untuk memastikan identitas Tiara. Dia harus menghentikan dirinya malam ini dan melakukannya lain kali. Lagi pula dia punya banyak waktu. Saat Niko sudah mengambil keputusan, ponselnya berdering. Dia berhenti memikirkan hal rumit itu dan mengangkat teleponnya. Halo Ibu. Suara Vania Samuel terdengar di ujung telepon. Niko, apa kamu sudah tidur? Apa Ibu mengganggumu karena telepon malam-malam begini? Tidak apa-apa Ibu, aku belum tidur. Ada apa Bu? Tanya Niko berusaha terdengar tenang. Vania berkata, Ibu jelaskan dengan singkat ya. Bisakah kamu menjemput seseorang besok di bandara? Dia teman Ibu, dan awalnya Ibu akan menjemput mereka. Tapi ada sesuatu, jadi Ibu tidak bisa pergi. Bisakah kamu menolong Ibu untuk menjemput mereka? Niko tidak menolak permintaan ibunya. Teman yang mana, Bu? Vania berbicara dengan lembut. Dia Yanti, dari keluarga Gautama dan putrinya, Rosa Gautama. Kamu kenal dia kan? Ibu ingat kamu pernah bermain dengannya saat masih kecil. Niko terdiam sejenak. Dia memang ingat dengan keluarga Gautama. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Samuel. Tapi dia belum pernah bertemu mereka lagi sejak mereka pindah ke luar negeri. Kalau Rosa, dia memang ingat dengannya, tapi itu sudah lama dan dia sudah lupa bagaimana wajah Rosa. Niko menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku akan menjemput mereka besok. Setelah itu, mereka ngobrol sebentar sebelum telepon ditutup. Keesokan harinya, Tiara bangun dengan mata panda. Malam itu, dia tidak bisa tidur dan dia baru bisa terlelap menjelang dini hari. Dan dia pun mimpi aneh malam itu. Dia bahkan memimpikan kejadian 6 tahun lalu. Saat dia melakukan itu dengan seorang laki-laki dalam kegelapan dan merasa bergairah sepanjang malam. Ini semua karena dia.
Gerutu Tiara penuh rasa malu. Saat itu Gary datang dan mengetuk pintu kamarnya lalu berkata dengan suara yang menggemaskan, "Nona cantik, apa kamu sudah bangun? Sudah waktunya sarapan." "Oh iya, aku akan turun." Tiara bergegas turun dari tempat tidur dan mandi sebelum keluar kamar. Saat dia keluar kamar, dia melihat Gary menunggunya di lorong. Anak laki-laki itu mengenakan sebuah pakaian terusan dengan kemeja putih, tetap terlihat imut dan bergaya. Tiara tersenyum padanya, lalu berjalan mendekat dan menggandeng tangannya menuruni tangga. Sementara itu, Nico sedang makan di meja makan. Ketika keduanya saling bertatapan, Tiara teringat kejadian kemarin malam. Wajahnya penuh rasa gelisah, jadi dia mengalihkan pandangannya. Tatapan di mata Nico terlihat nanar, tapi kemudian kembali seperti semula. Dia tampak tenang, tidak peduli, seolah tidak ada yang terjadi. Yang benar saja, aku tidak menyangka laki-laki ini bersikap seolah tidak terjadi sesuatu. "Selamat pagi, Papa," ujar Gary saat menuruni tangga dan menyapa ayahnya dengan sopan. Nico menganggukkan kepalanya dan menyapa Gary. "Selamat pagi, kemari dan sarapanlah." Tiara ingin pergi, tapi Gary tidak mau melepaskan tangannya. Karena tidak bisa pergi, Tiara pun terpaksa ikut dan menemaninya sarapan. Saat itu, mata Andi berbinar ketika melihat interaksi di antara ketiga orang ini, yang entah kenapa menurutnya sangat harmonis karena mereka terlihat seperti sebuah keluarga. Tapi apa yang Andi rasakan tidak sama dengan yang Tiara rasakan karena dia terburu-buru menghabiskan sarapannya. Gary meraih tangannya dengan sedih dan bertanya, "Nona cantik, bolehkah aku mengunjungimu kalau aku kangen denganmu?" Bibir Tiara tersenyum simpul ketika dia mendengar pertanyaan anak laki-laki itu. "Tentu saja, beritahu aku dulu, biar aku bisa izin tidak masuk. Baru setelah itu, kamu boleh mengunjungiku. Tapi aku punya adik laki-laki yang harus kurawat di rumah. Jadi aku tidak bisa pergi semalaman seperti kemarin malam, meskipun pergi denganmu." "Baiklah, aku mengerti." Gary menganggukkan kepalanya, menunjukkan kalau dia mengerti maksud Tiara. "Aku tahu kalau kamu anak yang paling penurut dan menggemaskan," ujar Tiara sambil tersenyum sambil mencubit pipi tembamnya. Saat pujian dari Tiara membuat Gary tersenyum, Nico seketika menyadari sesuatu dari sikap mereka berdua. "Tidak, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja." Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan tenang, "Tunggu, Nona Tiara." Tiara terdiam saat dia mendengar suara laki-laki itu karena dia berusaha menjaga jarak dengannya. Tiara bertanya, "Ada apa, Pak Nico?"